beberapa sumber warga bahwa di sini terdapat fenomena alam yang terjadi akibat dari kesaktian seseorang yang mengawali desa ini, namanya Mbah Galih. Makanya desa ini dinamakan Mbah Galih. Nah, karomah dari beliau itu di zaman itu diceritakan bahwa beliau sempat memecah batu dari kesaktiannya tersebut, dan Mbah Galih ini di samping juga punya karomah tersebut, dia juga punya semacam ilmu ajian rawa rontek, teman-teman. Oke, untuk membuktikan dari beberapa cerita ini ya, kita sudah bertemu dengan warga ini. Nah, kami mencoba untuk meminta keterangan ya. Ini ada Kang Mul ya, Kang Mul. Ya, ini ada Kang Mul di sini. Nah, ya Kang Mul, di belakang layar kan barusan aku sempat ngobrol dengan nyenengan tentang karomah dari Mbah Galih yang ada hubungannya dengan dusun Kelakah ini. Ya, seperti apa Kang Mul? Ya, dikatakan apa ya, bekas atau situs atau peninggalan dari Mbah Yai Galih itu ya di sini. Terjadinya sebuah nama desa Kelakah itu dari asal mula batu dipecah. Itu Kelakah itu dusun apa desa? Dusun. Oh, dusun. Oke. Asal mula dari nama dusun Kelakah itu dari batu yang dipecah, atau orang Maduranya, logat Maduranya mengatakan dipekah. Terjadilah dusun Kelakah. Dan situsnya atau bekas-bekas dari beliau sendiri, kita bisa melihat ke sebuah sungai ya, sebuah sungai yang memang di sana ada sebuah bekas dari batu yang dipecah oleh beliau itu sendiri. Dan batu yang dipecah itu bukan batu biasa, artinya setelah dipecah batu itu mengeluarkan sumber mata air yang sampai sekarang sumber mata airnya oleh masyarakat sekitar dikasih pipa untuk dibuat konsumsi minum atau masak atau cuci-cuci setiap harinya di rumah. Oke pemirsa, kita coba turun ke lokasi ya. Kita akan melihat lebih dekat seperti apa penampakan. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk lokasinya itu memang berada di atas tebing ya. Berada di atas tebing seperti ini, dan pohon-pohon itu cukup besar di sini. Ya. Untuk batu-batu di sini tuh memang khas sekali, seperti halnya di pegunungan yang lain, begitu banyak batu-batu besar yang ada hubungannya begitu dengan Mbah Galih, saudaraku. Nah, ini kami diantar oleh Kang Mul ya, yang akan membuktikan langsung di lokasi yang mana tempat ini ada sebuah batu yang dibelah oleh sosok yang bernama Mbah Galih. Artinya memang Mbah Galih ini orang yang sakti mandraguna, saudaraku. Oke, kita coba dekatin Kang Mul. Mana Kang? Oh gitu. Oke. Memang kecil, tapi jangan dilihat dari kecilnya sumber tersebut. Ini adalah sebuah situs atau peninggalan dari Mbah Yai Galih itu sendiri. Ini batu yang sebelah sini dan yang sini ini sambung. Ini dipecah dan mengeluarkan sebuah aliran sumber. Ya, ini sumber airnya loh Bang. Loh, ini. Oh, cukup deras ya. Ini kata masyarakat sekitar, kalau musim hujan, ini banyunya, airnya ini kayak apa ya? Kayak semacam ada kerannya, kayak semacam ada keran bocor gitu. Besar sekali. Deras gitu. Berarti. Deras sekali gitu loh. Ini situs dari Mbah Yai Galih yang menjadi asal mula nama dusun Kelakah, karena batunya itu memang dipecah atau dipekah, kan bahasa Maduranya itu dipekah gitu. Jadi memang untuk sumber mata air ini memang sengaja dijaga oleh masyarakat. Dijaga. Kita bisa melihat ada semacam pondasi ya, yang mengitari begitu ya. Dijaga memang. Karena memang kemanfaatan untuk masyarakat sini banyak.
dibuat masak, dibuat nyuci, dibuat mandi. Iya, kemanfaatannya itu banyak. Walaupun ini dalam keadaan musim kemarau, ya sumbernya masih kelihatan, masih di jalan sumbernya. Ya. Kalaupun musim hujan, ini full airnya, bisa meluber kemana-mana ini. Gitu loh. Kang, apakah untuk genangan air Iya. yang ada di sini, Kang, Di bawahnya sih. yang di bawah sini, Kang, itu bagian dari sumber mata air yang ada di Ya bagian bawah ini. kita di saat ini. Iya. Aliran sumber mata air dari sini ini mengalir ke bawah sini. Lama kelamaan jadi tergenang seperti ini. Berarti dapat disimpulkan bahwasannya memang walaupun musim kemarau, sumbernya ini gak pernah berhenti, gak pernah surut hingga jadi seperti ini. Dan bisa dibuat warga sekitar untuk mandi walaupun cukup kecil ya. Kalau menurut saya itu cukup kecil, soalnya tapi tetap mengalir, gitu. tetap keluar air gitu ya. Tetap keluar air. Oke. Gitu loh. Hasil atau situs peninggalan dari Mbah Yai Galih sampai sekarang masih terasa manfaatnya. Boleh diceritakan lebih luas lagi, Kang? Sebetulnya siapa sih sosok Kiai Galih itu? Cerita luasnya itu Yai Galih itu sendiri dikatakan kalau pahlawan sini ya pahlawan sini. Dia dikatakan orang sakti. Kalau dikatakan apa ya, sesepuh sini ya, sesepuh dari desa Kelakah, leluhur gitu ya, leluhur atau pendiri desa ini, pendiri desa dari Galih, yang masyarakat Galih sendiri memberikan suatu penghormatan kepada Yai Galih tersebut dengan memberi nama desanya Desa Galih. Mungkin andilnya beliau di desa ini sungguh besar, jadi dijadikanlah nama tersebut menjadi nama sebuah desa. Itu dari andil beliau dari masyarakat setempat, dan keandilan beliau sampai sekarang terasa itu ya sumber ini, dan menjadi dusun, nama dusun di sini, dusun Kelakah itu sendiri. Kalau dalam logat bahasa Maduranya kan itu kan dipekah gitu, artinya dipecah gitu. Jadi menjadilah desa atau dusun Kelakah itu sendiri. Adakah kesaktian yang lain yang dimiliki oleh Mbah Galih selain beliau bisa memecah batu yang sampai mengeluarkan sumber mata air, Kang? Ada kesaktian yang lain, kayak semacam beliau sakti mandraguna. Dia memiliki kesaktian yang kalau orang sekarang belum tentu ada kesaktian itu, yaitu ajian rawa rontek gitu. Oh, berarti benar-benar ada itu ya? Benar-benar ada. Yang apa namanya, yang katanya ketika meninggal itu bisa hidup kembali. Hidup kembali, katanya walaupun ditebas tangannya, bisa nyambung, dipotong, entah dimanapun, entah luka seperti apapun itu bisa sembuh dengan sendirinya, karena dari kekuatan kedikdayaan, kekuatan rawa rontek itu gitu. Beliau jadi kayak semacam sesepuh, orang sakti desa sini, Desa Galih ini. Tapi kenapa Mbah Galih itu tadi meninggal? Sebabnya karena apa, Kang? Itu menurut cerita masyarakat sini, orang mengenal beliau, yaitu Mbah Yai Galih itu sendiri, mengenal beliau itu sebagai pahlawan desa. Dikatakan sebagai pahlawan desa itu gini, dulu masa penjajahan Belanda, VOC ya, daerah sini atau daerah katakanlah warga sekitar dulu gak ada namanya, desanya gak ada gitu, gak punya desa nama, tanpa nama. desa tanpa nama. Tapi desa ini memiliki potensi sumber daya yang berupa gas bumi itu mau dikuasai oleh VOC. Dan Mbah Yai Galih sendiri tidak terima karena masyarakatnya pekerjakan paksa, ditindas semena-mena, tanpa kemanusiaan lah. Nah, akhirnya Mbah Galih ini turun tangan, berontak melawan penjajah
VOC itu demi membela rakyatnya. Tapi yang sangat-sangat sekali disayangkan, malah penduduk desanya sendiri itu berkhianat. Gak semuanya, mungkin entah 1 atau 2 orang, mungkin katakanlah kayak semacam pembunuh bayaran, tapi orang pribumi itu loh yang disuruh VOC untuk apa, bertanding lah ibaratnya, memerangi ibaratnya, untuk membunuh Mbah Yai Gali. Alhasil terjadilah suatu peperangan antara suruhan VOC tersebut dengan Mbah Yai Gali itu. Terjadi peperangan, terjadi pertarungan begitu ya? Walaupun ditebas berapa kali pun, dipotong berapa kali pun, itu nggak mati kesaktiannya. Di luar nalar sekali. Masyarakat zaman sekarang belum tentu kesaktian seperti itu, belum tentu ada. Setelah bertarung mungkin sudah cukup lama, mungkin ada kelemahan Mbah Yai Gali yang sudah mulai tampak. Mbah Gali dipotong kepalanya, dibawa lari sama 2 penjahat suruhan, entah 2 entah berapa kurang tahu, cuma dibawa lari sama pembunuh bayaran yang disuruh VOC. Dibawa lari sepanjang jalan itu, kalau orang orang masyarakat sini itu mengatakan itu mancur ya. Apanya yang mancur? Itu darahnya, darah kepalanya sendiri itu mancur apa ya? Iya, mancur itu ya. Mancur. Akhirnya jadi sebuah desa namanya Desa Pancur, karena kepalanya dibuang di desa. Desa Pancur itu kalau nggak salah ke selatan destinasi alam Banyu Biru sana, Desa Pancur gitu. Dan badannya sendiri oleh masyarakat sini dikubur atau dimakamkan di Punden Desa ada, dan masyarakat mungkin menghormati atas jasa-jasa beliau, jadi masyarakat memberi nama desa mereka dengan sebutan Desa Gali. Dan ini salah satu dari peninggalan Mbah Yai Gali itu sendiri, yaitu batu yang orang mengatakan Maduranya itu dipeka, akhirnya jadilah Dusun Kelaka gitu loh. Sebenarnya sumbernya bukan ini, juga ada, cuma ditutup oleh warga. Di mana? Ya ini. Mungkin kalau didengar pakai telinga bisa terdengar arusnya besar. Tapi bedanya kenapa? Itu memang secara alami. Kalau ini benar-benar dari karomah ya. Karomahnya Mbah Yai Gali itu sendiri gitu loh. Itu cerita-cerita yang beredar sampai sekarang dari masyarakat sekitar, dan cerita itu turun temurun sampai sekarang. Dan masyarakat atau pemuda-pemuda sekarang masih ibaratnya itu kayak ruwet desa ya, masih mengadakan hal-hal seperti itu demi menghormati sesepuh desa ini. Kalau nggak salah itu saya dapat info, entah bulan ini tanggal 25, katanya masyarakat sini mengadakan ruwet desa, mengenang jasa dari Mbah Gali itu sendiri. Nanti kita bisa ke sana, ke tempat makam dari Mbah Yai Gali itu. Itu makam sebagian ya, Pak? Makam sebagian. Sebagian badan. Karena kepalanya sudah dibawa. Jadi memang kelemahan dari ajian rawa rontek itu sendiri, gitu. Harus supaya bisa meninggal itu harus dipisah-pisah. Dikubur secara terpisah. Iya, benar-benar dikubur secara terpisah. Tapi kalau menurut cerita kan memang dikubur secara terpisah. Tapi ini beda, dibawa lari, bukan dikubur. Dibawa lari sebegitu jauhnya hingga Mbah Gali ini mati dalam keadaan tubuh tanpa kepala gitu loh. Dibawa lari ke arah timur sana, tapi tetap darahnya itu tetap mancur sampai terjadi Desa Pancur itu gitu loh. Bukan diputus lalu dikubur, bukan,
diputus dibawa lari gitu. Dan yang dimakamkan di sini cuma tubuh saja tanpa kepala, Badannya saja. badannya saja ya. Itu pun masyarakat sini pun tahu semua, cerita itu memang benar adanya, fakta memang benar gitu loh. Dikatakan fakta, memang peninggalannya ya masih ada gitu loh, bukan hanya sekedar cerita dari mulut ke mulut, tapi kenyataannya itu memang gak ada. Itu kan asal cerita gitu. Kalau ini memang dari mulut ke mulut dan buktinya itu memang ada. Batu yang dibelah, Yang dibelah secara bahasa Madura dipekah, pekah dipekah menjadi dusun Kelaka. Oke. Terima kasih Kang.